Ya, shalom Bapak Ibu. Coba berikan senyum yang paling baik ya, senyum yang paling indah. Kita bersyukur. Terima kasih Om David berikan saya kesempatan hari ini buat sharing firman Tuhan. Saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi saya share satu pesan Tuhan buat kita pagi hari ini, bahwa kita semua yang hadir di Zoom ini adalah pemimpin. Ya, bukan hanya sekedar follower, tapi pemimpin. Nah, seorang pemimpin harus bisa melahirkan pemimpin yang lain. Tetapi diperlukan suatu kesehatan mental, perlu attitude yang baik. Seorang pemimpin harus bisa jadi contoh, jadi teladan. Dan sebenarnya dalam Zoom ini sudah banyak contoh. Ada gembala kita, Pak Rubin, ada Bu Lena, ada Pak Sito, ada Bu Betty, ada Om Sur, ada Tante Lila, ada Pak Niko juga saya lihat. Adalah pemimpin-pemimpin yang punya hati hamba yang luar biasa. Jadi saya rindu bahwa pagi hari ini baik kita yang ada dalam pelayanan itu harus memiliki kesehatan mental seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu tidak mudah putus asa. Seorang pemimpin itu tidak mudah baper. Seorang pemimpin itu tidak mudah marah. Kapan dia marah, kapan dia tenang, kapan dia itu seorang pemimpin. Dan itu diperlukan kapasitas hati yang luas. Nah, dalam pelayanan baik yang hadir kepala bidang, komisi, kita semua yang hadir hari ini adalah pemimpin yang harus melahirkan seorang pemimpin. Nah, saya sudah pernah sharing ini di waktu kami buat raker di Harapan Indah, tapi hari ini saya rindu bagikan firman ini karena saya sangat diberkati dengan gembala kita, Pak Rubin, Pak Wito, hamba Tuhan yang luar biasa, Julius, memberikan satu contoh buat saya secara pribadi bagaimana kapasitas hati yang hebat yang luar biasa. Memimpin sebuah sinode itu tidak mudah, apalagi waktu mula-mula COVID, Delta, harus ribuan hamba Tuhan yang minta ini segala macam, dan itu diperlukan suatu hati yang luas. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak mungkin satu hal yang besar, tapi dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, dia harus memimpin anak-anak, istri dan suami istri, dia harus menjadi penolong. Nah, diperlukan satu hati yang luar biasa, ya, kapasitas hati yang penting. Bagaimana kita memiliki sikap yang luar biasa dalam memimpin. Next. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, pentingnya pemimpin. Ya. Pemimpin itu adalah seorang yang memimpin suatu organisasi. Jadi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kesehatan mental seorang pemimpin. Kenapa? Sebab seorang pemimpin sangat memegang peranan yang vital dalam sebuah tim atau kepemimpinan baik dalam lembaga secara umum maupun lembaga rohani serta bidang pelayanan. Jadi seorang pemimpin itu sangat menentukan, ya, dia berperan penting dalam sebuah pelayanan. Mau dibawa pelayanan ini kemana, arahnya kemana, ya, goalnya apa, itu ditentukan oleh seorang leader, seorang pemimpin. Dan coba lihat kiri kanan, colek kiri kanan, katakan kamu adalah pemimpin, ya. Kita adalah pemimpin. Setidaknya kita harus memimpin diri kita sendiri dulu, ya. Bagaimana supaya yang mengikuti kita ini sungguh-sungguh melihat. Nah, setiap orang bisa memimpin, ya. Setiap kita bisa memimpin, baik dalam skala yang besar, dalam skala yang berbeda. Jadi hari ini mari kita sadari bahwa di dalam diri saya ada potensi yang besar untuk Tuhan memberikan saya otoritas menjadi pemimpin. Tapi pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang memiliki sifat yang mentalitas yang baik. Sehingga pemimpin itu tidak mudah ya jadi batu sandungan, tetapi jadi berkat lewat kehidupannya. Nah, kepemimpinan bukan soal jabatan Bapak Ibu, tapi pengaruh. Kapan seorang pemimpin berkata tidak, dia harus berkata tidak. Dan kapannya dia harus berani mempertanggungjawabkan. Dan itu saya melihat di hamba Tuhan. Saya sampai hari ini bersyukur karena saya melihat pemimpin-pemimpin rohani saya secara pribadi yang cukup mempengaruhi kehidupan saya. Baik dalam kehidupan doa, dalam pelayanan, hati seorang hamba yang jujur, yang tulus, yang sederhana. Ini kan kemarin khotbah kita, tema kita tentang hidup jujur dan dalam sederhana. Om Yulis selalu ingatkan bahwa sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Jadi bagaimana seorang pemimpin memberikan contoh, ya, jadi pengaruh, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, saya percaya bahwa setiap kita juga yang hadir hari ini adalah pemimpin yang dimana Tuhan taruh di bidang tertentu untuk kita memberi contoh, teladan, pengaruh, sehingga orang yang kita pimpin itu melihat kehidupan kita. Nah, kebutuhan gereja saat ini adalah
seorang pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki hati seorang hamba. Nah, apa definisi kepemimpinan? Definisi pemimpin adalah seseorang yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan orang lain pada satu tujuan. Jadi, kita yang ada pada pagi hari ini, baik sebagai ketua bidang, kepala komisi maupun apa, dalam pelayanan, kita harus memiliki pengaruh untuk mencapai suatu tujuan. Goal kita apa? Sasaran kita apa? Ya, fokus kita, tema kita tahun ini adalah menjadi serupa, fokus akan Kristus. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus dalam hal karakter, dan itu dibutuhkan seorang leader di gereja lokal maupun di komisi maupun di bidang. Bagaimana kita sebagai pemimpin tuh mempengaruhi yang kita pimpin sehingga pelayanan kita sungguh-sungguh sampai pada sebuah tujuan atau goal. Nah, kenapa? Ingat bahwa kita diciptakan menjadi pemimpin. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia dan berkata, berkuasalah atas segala ikan, atas segala makhluk. Tuhan beri otoritas kepada kita sebagai pelayan Tuhan, tetapi otoritas ini, kuasa ini harus digunakan kapan waktunya. Ya, dan bagaimana kita tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Ulangan 28 ayat 13. Itu benar, tetapi seorang pemimpin dia harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana hidupnya menjadi berkat. Ya. Saya bersyukur saya punya pemimpin rohani yang luar biasa, yang beri saya contoh teladan sampai hari ini. Kenapa saya bisa bertahan di GBI Betel sampai hari ini 20 tahun? Karena saya melihat pemimpin rohani saya yang rendah hati. Kemarin puji Tuhan, anugerah Tuhan, kami bisa trip ke Belitung, melihat kehidupan Pak Arvin dan Bu Lena luar biasa, memberikan satu contoh. Jadi pengaruh itu hidup dari perkataan, dari kehidupan kita luar biasa. Jadi kita ini adalah garam dan terang dunia, Matius 5 ayat 13-14. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau perkataan kita seorang pemimpin tidak bisa menjadi berkat bagi yang kita pimpin. Ya, jadi perlu sekali kita bagaimana sungguh-sungguh dulu. Bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang diberkati Tuhan, memberi dampak positif bagi lingkungan di mana kita berada. Nah, kita ini ada di sebuah gereja lokal yang ada di bawah sebuah kepemimpinan rohani yang luar biasa. Nah, kita harus menunjukkan sikap. Saya kalau kemana-mana ya, anugerah Tuhan diundang khotbah, mereka melihat saya, mereka bilang, wah Pak Ketua Sinode datang. Wah, saya senang ya kan, ada di bawah kepemimpinan Pak Rubin. Wah, orang tahu kita bahwa kita. Nah, kita mesti menjaga ini. Ya, dampak positif bagi lingkungan. Bahkan kita dikatakan kita akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Ingat status kita yang ada pagi hari ini adalah pemimpin yang dipanggil Tuhan untuk mempengaruhi. Jadi kita diberi otoritas, diberi kuasa dalam pelayanan, sehingga pelayanan kita itu sungguh-sungguh menghasilkan buah. Nah, ini diperlukan suatu kehidupan yang benar-benar jadi contoh, jadi teladan. Jadi jangan batasi diri kita, oh saya ini bukan siapa-siapa. Harusnya kita menyadari bahwa saya adalah pemimpin yang memiliki sikap mentalitas yang baik. Syarat menjadi pemimpin rohani yang memiliki kesehatan mental. Ya, dalam Keluaran 18, ini ayat ini kita sudah sering baca, ayat 21, Musa bingung menghadapi hampir kurang lebih 1 juta lebih umat Israel yang keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dia bingung, tetapi Yitro memberikan syarat dan nasihat kepada Musa. Ya, untuk para pemimpin rohani, orang yang harus dipilih adalah orang yang memiliki integritas. Yang pertama, integritas dirinya bagaimana? Seorang pemimpin rohani yang sehat secara mental memiliki cakap, yaitu menyangkut keberadaan atau kemampuan individu atau kematangan individu. Dirinya bagaimana? Ya, kalau seorang pemimpin mudah baper, mudah meninggalkan pelayanan, dia bukan seorang pemimpin yang baik. Tapi seorang pemimpin yang baik, dia memiliki kecakapan, menyangkut keberadaan, kemampuan, ya, sehingga hidupnya jadi contoh. Dalam hal rohani, takut akan Allah, komitmen kepada Tuhan, bagaimana hidupnya sungguh-sungguh, ya, menjadi berkat lewat kehidupannya, lewat perkataannya. Lalu komitmen, ya, integritas sosial dapat dipercaya. Kalau seorang pemimpin perkataannya tidak dapat dipercaya, bagaimana yang bisa mengikutinya?
diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Nah, dalam pelayanan di Bekasi, saya oleh anugerah Tuhan diberi kesempatan kepada pemimpin rohani saya ya untuk bagaimana menjadi koordinator. Tapi saya memimpin tidak dengan semena-mena. Saya beri otoritas kepada setiap kepala bidang dan komisi. Ayo kembangkan hidup kita, kepemimpinan kita, latih tetapi dengan hati yang seorang hamba, ya. Lalu ekonominya benci kepada pengejaran suap, jujur, terbuka, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu memimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Ini diperlukan dalam pelayanan dan pekerjaan. Jadi kita kerja tidak capek. Nah, kita belajar kepada pemimpin rohani kita yang sudah menjadi contoh bagi kita semuanya. Bagaimana kita sebagai yang dipimpin ini melihat dan melakukan sehingga benar-benar itu satu sinergi. Sehingga kita melakukan pelayanan dengan hati yang luar biasa. Dan gereja Tuhan, jemaat Tuhan butuh ya hati yang seperti ini. Ya, ketika kita menghadapi jemaat mungkin 300 kepala, 300 ide, 400 atau 500, belum lagi yang mau begini. Nah, kita perlu kesehatan mental. Kapan kita bisa marah, kapan kita tidak. Nah, saya belajar untuk menguasai diri. Nah, itu diperlukan urapan kuasa Roh Kudus, kemampuan, sehingga perkataan kita sesuai dengan tindakan kita. Ya, dan yang terakhir, ya Ibu Bapak, kriteria seorang pemimpin rohani yang memiliki kesehatan mental menurut 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 nanti baca. Saya share saja, nanti mungkin Bapak Ibu boleh belajar lagi. Yang pertama, sosial. Tak bercacat, mempunyai nama baik di luar jemaat, orang yang terhormat. Bagaimana saya sebagai kepala rumah tangga, kalau Neti dan Joel Jessica melihat hidup saya ya tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, mereka berkata, Papa itu penipu, Papa itu pembohong, di mimbar pintar, tapi sehari-hari di rumah tangga bagaimana? Saya kan tidak jadi contoh, dan ini saya mesti jaga. Tadi malam kami ada mesbah keluarga, saya bilang sama Joel, nak waktunya kamu jadi mentor, memimpin. Nah, saya akan gagal sebagai kepala rumah tangga kalau saya tidak bisa mendidik anak-anak saya jadi pemimpin, tidak bisa mengarahkan mereka. Saya melihat bagaimana Pak Rubin Bulena berhasil mendidik anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Itu kan sebenarnya sudah di depan mata kita, contoh kehidupan. Tidak ada pemimpin yang sempurna Bapak Ibu, kita punya kekurangan. Tapi mari kita lakukan ini karena hari-hari ini gereja, jemaat, butuh leader, butuh pemimpin yang berhati hamba. Yang kedua, moral. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bukan peminum atau penggemar anggur. Nah, saya percaya ini tidak ada di kita ya. Yang ketiga adalah mental, bijaksana, sopan, cakap mengajar. Nah, ini kan diperlukan. Nah, yang hadir di Sumpah pagi hari ini kan kita ini semua leader ini. Kita ini bukan jemaat biasa. Kita sudah pemimpin ya. Tetapi kita perlu kapan berbuat yang bijaksana, sopan, cakap mengajar, jaga hati, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar, tapi tidak langsung berkata-kata. Ketika menerima sesuatu informasi, pikir dulu baru share. Ya, apa untung ruginya ketika kita menyampaikan ini? Baik yang mendengar jadi lega, jadi bijaksana, tidak lemah, tapi dikuatkan. Nah, kita menghadapi pelayanan. Di bawah kita ada komisi-komisi, ada bidang-bidang pelayanan, dan diperlukan setiap hari kita bertemu dengan teman-teman dalam pelayanan. Nah, diperlukan suatu kepribadian. Yang keempat, bukan pemarah, tapi peramah, pendamai, suka pendamai. Saya itu dengan melihat Pak Suito selalu bilang, udahlah, ya kan begini, cari solusi, jangan cari perselisihan. Selalu ada kata damai, kata sejuk. Ya, kecuali sesuatu yang agak ini ya kita mesti ini. Tapi disinilah kepribadian seorang pemimpin, bukan pemarah, pendamai. Ya, suka memberi tumpangan, bukan hamba uang atau serakah, tidak bercabang lidah dan suka memfitnah. Saya berdoa supaya kita ini jaga hati kita, karena hari-hari ini butuh orang yang benar-benar memiliki hati yang dimana ketika orang datang minta nasihat kepada kita, perkataan kita itu perkataan yang sejuk, perkataan yang menenangkan suasana, tidak membuat masalah jadi besar, ya. Dan
hati nuraninya murni, dapat dipercaya. Rumah tangganya adalah kepala keluarga yang baik, ya, yang dapat dipercaya, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Yang terakhir, yang keenam, kedewasaan. Bukan orang yang baru bertobat, harus diuji dulu. Kenapa ada problem dalam pelayanan? Karena kadang-kadang kita ini butuh orang yang kita butuh pelayanan. Kita lihat kadang-kadang kita salah. Ya, bukan orang yang baru bertobat, tapi orang yang sudah tumbuh dewasa lalu masuk dalam pelayanan. Makanya di gereja kita ada SMK. Ini DNA yang luar biasa, ya kan? Berakar, bertumbuh, berbuah tetap, lalu masuk dalam pelayanan. Sehingga pelayanan kita bisa bertumbuh dan kita bisa menjadi berkat lewat kehidupan kita. Ini kebenaran singkat saya share hari ini. Saya berdoa supaya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Terlepas dari kekurangan, mari kita jadi pemimpin yang punya kesehatan mental sehingga orang yang kita pimpin, orang yang kita arahkan sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.